Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari selaku moderator dari kelompok 2 yang akan membawakan materi kode etik profesi konsultan pajak. Nah, adapun anggota saya yaitu yang pertama Delvioni Anggita Lande, yang kedua Putri Muharrama Muin, dan yang ketiga Nur Syahira. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan pengertian dari konsultan pajak. Konsultan pajak adalah profesional yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang perpajakan. Mereka memberikan jasa konsultasi kepada klien-klien mereka terkait berbagai aspek perpajakan, mulai dari perencanaan pajak hingga pemenuhan kewajiban pajak. Peran konsultan pajak sangat penting dalam membantu klien-klien mereka mengoptimalkan memanfaatkan perpajakan secara legal dan memastikan keputusan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Mereka juga membantu klien dalam menghadapi masalah perpajakan dan memberikan solusi sesuai dengan hukum dan etika profesi. Nah, materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Putri Muharrama Muin. Kepada Putri, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi, saya akan menjelaskan materi mengenai pentingnya kode etik profesi. Yang pertama itu ada yang dimaksud dengan menjaga integritas profesi. Kode etik profesi membantu menjaga integritas profesi konsultan pajak dengan mengatur standar perilaku yang tinggi. Dengan mengikuti kode etik, konsultan pajak dapat memastikan bahwa mereka selalu bertindak dengan jujur, adil, dan profesional. Yang kedua itu ada membangun kepercayaan publik. Kode etik profesi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap profesi konsultan pajak. Dengan mengikuti kode etik, konsultan pajak dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap standar yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada klien. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip kode etik profesi sebagai konsultan pajak. Yang pertama itu integritas. Sebagai konsultan pajak, integritas adalah prinsip yang sangat penting. Konsultan pajak harus bertindak dengan jujur dan adil dalam semua aspek pekerjaan mereka. Yang kedua itu objektivitas. Konsultan pajak harus bersikap objektif dan tidak memihak dalam memberikan nasihat dan saran kepada klien mereka. Mereka harus mengutamakan kepentingan klien dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Yang ketiga itu kompetensi. Konsultan pajak harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang pajak. Mereka harus terus mengembangkan diri dan mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan. Yang keempat itu ada kerahasiaan. Konsultan pajak harus menjaga kerahasiaan informasi yang mereka terima dari klien mereka. Mereka tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin dari klien. Yang terakhir itu independensi. Konsultan pajak harus menjaga independensi mereka dalam memberikan nasihat dan saran kepada klien. Mereka tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka. Terima kasih. Mungkin ini saja saya kembalikan ke moderator. Nah, itu tadi materi yang dibawakan oleh Saudari Putri Muharrama. Selanjutnya yaitu materi kewajiban konsultan pajak dan prinsip etika dalam praktek konsultan pajak yang akan dibawakan oleh Saudari Nur Syahira. Kepada Nur Syahira, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Baik, adapun kewajiban konsultan pajak. Poin pertama, kerahasiaan informasi klien. Sebagai konsultan pajak, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi klien. Semua data dan informasi yang diberikan oleh klien harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain tanpa persetujuan klien. Adapun poin kedua, pelayanan profesional. Kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang profesional kepada klien. Hal ini mencakup memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu serta menjalankan tugas dengan integritas dan tanggung jawab. Adapun
Poin ketiga, prinsip-prinsip etika. Konsultan pajak juga diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dalam menjalankan tugasnya. Hal ini meliputi menghindari konflik kepentingan, menjaga independensi, dan bertindak secara jujur dan adil. Adapun prinsip etika dalam praktek konsultasi pajak. Poin pertama, independensi. Seorang konsultan pajak harus menjaga independensinya dalam memberikan saran kepada klien. Hal ini harus bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dan kejujuran dalam memberikan saran pajak. Poin kedua, konflik kepentingan. Konsultan pajak harus menghindari konflik kepentingan yang dapat mengurangi integritas dan profesionalisme. Mereka harus menjaga agar tidak ada kepentingan pribadi atau kepentingan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dan kejujuran dalam memberikan saran pada klien. Poin ketiga, saran yang jujur dan objektif. Seorang konsultan pajak harus memberikan saran yang jujur dan objektif kepada klien. Mereka harus berdasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku, tanpa memihak atau memengaruhi keputusan klien. Konsultan pajak juga harus memberikan informasi yang lengkap dan transparan kepada klien, sehingga klien dapat membuat keputusan yang terbaik dalam hal perpajakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu materi terakhir dari presentasi kami, yaitu materi konsultan pelanggaran kode etik yang akan dibawakan oleh Saudari Delvioni Agitelande. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Konsekuensi pelanggaran kode etik. Yang pertama itu ada sanksi oleh lembaga pengawas. Pelanggaran kode etik dapat mengakibatkan sanksi disiplin seperti teguran, denda atau pencabutan izin praktik oleh lembaga pengawas seperti Kamar Dagang dan Industri yang biasa disebut Kadin atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI. Yang kedua itu ada dampak negatif terhadap reputasi dan karir. Pelanggaran kode etik dapat merusak reputasi seseorang, konsultan pajak, dan berdampak negatif pada karirnya. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan klien, merugikan hubungan bisnis, dan menghambat kemajuan profesional. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.